Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo edisi spesial Pilkada 2024. Nah, tadi kalau kita sudah bicara mengenai UMKM, tak lengkap rasanya kalau kita ngomongin soal UMKM, tentu berkorelasi dengan yang namanya lapangan pekerjaan. Sesuai dengan salah satu program unggulan dari Paslon 04 ini adalah perluasan lapangan kerja. Mungkin saya ingin ke Pak Beni dulu untuk menjelaskan mengenai program ini. Ya, jadi kami membuat perluasan lapangan kerja ini dasarnya adalah kajian Dukcapil BPS. Usia produktif Kota Bengkulu ini 67%, bayangkan. Anak-anak baru lulus sekolah SMA, S1, nanti seperti nanti kan mungkin tahun depan udah lulus nih. Ya. Usia produktif itu harus diambil peluang bagi oleh pemerintah dalam ini wali kota. Nah, siapa yang ambil peluang itu? Harus pemerintah kota. Apa? Ya, tentunya harus punya background pengalaman di bidang itu. Nah, usaha produktif itu kita manfaatkan, kita bikinlah satu badan usaha, wirausaha. Apapun bentuknya, seperti tadi, UMKM itu kan banyak modelnya kan, semua usaha. Terus pengusaha-pengusaha muda dalam bidang-bidang, mungkin tadi nanti wirausaha yang bilang ada industri yang kecil, industri menengah. Di Proba itu saya lihat cukup bagus, nanti diserahkan oleh Pak Rijal. Nah, ini menurut saya, usaha produktif ini kalau tidak dimanfaat dengan baik dan benar, salah arah, ini menjadi persoalan ke depan masyarakat pemimpin ataupun Kota Bengkulu yang sangat kita miriskan. Saya pernah cek di satu penerimaan karyawan di salah satu minimarket, butuhnya cuma 10 orang. Karyawan minimarket loh. Tapi yang daftar tamat SMA, tamat SMK, tamat S1 itu 1.500 orang. Miris sekali saya melihat. Artinya apa? Inilah problem yang harus diambil, harus bertanggung jawab pemerintah kota. Nah, inilah kami bersama Rijal melalui Balai Latihan Kerja nanti bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa maupun ada yang di Jakarta. Kami latih, kami bina, kami bikin suatu balai latihan kerja. Masalah apa bidangnya? Misalnya industri hilirisasi, industri coating, industri kimia, industri sabun, semua itu akan kami kaji melalui kerjasama dengan mungkin kita sama gubernur ya, SMK atau SMA yang sudah akhir-akhir itu, yang siap kami ajak kerjasama untuk supaya mereka selesai tamat sekolah, jangan nanti dia menjadi pengangguran. Nah, itulah yang saya pikir tadi peluang-peluang itu kami akan ambil. Nah, mungkin ditambahkan oleh Pak Wakil. Baik, terima kasih, Dato'. Jadi kalau karena kami berbasis pengusaha ini kami selalu berbicara bagaimana berkembangnya Kota Bengkulu dengan adanya hasil bahan baku di Kota Bengkulu. Seperti contoh, di Provinsi Bengkulu itu kita bisa memproduksi per bulan itu cangkang sawit. Dari PKS, dari pabrik, itu cangkang sawit itu 15.000 ton per bulan yang dihasilkan dari pabrik-pabrik. Nah, selama ini cangkang sawit itu dijual mentah ke Malaysia, ke Thailand, ke Cina. Nah, sampai di Cina mereka merubah cangkang sawit tadi menjadi karbon aktif yang digunakan oleh Korea, Cina, Jepang untuk pembakaran mereka. Nah, betapa ruginya Provinsi Bengkulu kalau menjual cangkang sawit itu dengan mentah. Akhirnya kami berkompromi, kolega-kolega bisnis kami, salah satu ada di Bengkulu termasuk Pak Beni waktu itu di Jakarta, bagaimana kita membangun pabrik cangkang sawit ini menjadi karbon aktif. Di Kota Bengkulu. Di Kota Bengkulu, di Betungan. Betungan. Karena di Betungan ini sudah didesain, itu adalah daerah pabrik. Kawasan industri ya. Kawasan industri, tapi industri belum ada. Cuma industri batu bata aja yang ada di sana banyak. Nah, kami berkewajiban untuk mengembangkan daerah yang sudah kita bicarakan, daerah industri kita cari sama-sama. Pak Beni punya kolega bisnis yang luar biasa di mancanegara yang akan mengajak teman-temannya masuk ke Bengkulu. Yang sekarang lagi berjalan Pak, itu cangkang sawit. Cangkang sawit itu kita beli mesin dari China. Beli mesin dari China,
Jadi cangkang yang datang dari PKS, dari pabrik, nggak lagi kita jual mentah. Karena harganya Pak, 100 kali lipat. Ya. Kita beli di PKS itu harga 100 perak. Kita kelola. Sampai di Pulau Bayi, ditumpuk, terus dikapalkan. Dijual ke Malaysia. Orang Malaysia diolah ini. Kenapa? Kita nggak ngelirik di situ. Makanya akhirnya kita duduk bersama bagaimana kita bangun pabrik ini. Tapi mesinnya kita harus beli dari Cina. Ayo kita berangkat ke Cina. Udah selesai, kita udah lobby Cina, sudah oke semua. Siap. Insya Allah akhir 2024, awal 2025 pabrik udah berjalan di salah satu daerah industri itu. Jadi Bengkulu tidak boleh lagi mengeluarkan barang cangkang mentah. Ya. Kami akan tampung semua itu. Berapa banyak nanti yang kami harus bayar PAD di Bengkulu, kota Bengkulu. Berapa banyak tenaga kerja yang kami serap. Itu baru satu pabrik, kami akan bangun perencanaan dalam 10 pabrik. Ya. Itu aja harga berapa tadi? 900 menjadi Ya, sebenarnya itu menjadi 100 kali lipat, bisa 2 juta harganya per artinya kan tonnya. PAD-nya kan jauh lebih bermanfaat. Jauh lebih besar. 10%, 11% dari 900, 11% dari berapa ribu? Jualnya? 2 juta. Kalau di PKS 100 perak. 100 perak, anggaplah rendemennya kan 50%-nya. Jadi banyak selisihnya. Pajak dari 1 juta ke 100 ribu itu kan beda. 1 juta 10%-nya kan 10% kan 100 ribu. Kalau 1 juta dari 100 perak dari 10%, cuma berapa nih? Nah itulah peluang kami. Karena kami mengerti hal itu. Kepala daerah harus pintar membaca itu, peluang itu. Sehingga masyarakat jadi makmur, masyarakat jadi sejahtera. Kalau pemerintah kepala daerah tidak pintar membaca peluang itu, ya bagaimana bisa mengembangkan satu daerah? Jadi komitmennya memang selain mengentaskan masalah lapangan kerja ini juga meningkatkan PAD ya. Tapi Bapak kita akan melanjutkan nanti setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Berendo.